khas jalur Pantura, sate lalat asal Situbondo, Jawa Timur masih menjadi favorit warga hingga kini. Berukuran kecil, harga terjangkau, dan rasa gurih bumbu kaca membuat sate legendaris ini laku keras setiap harinya. Kira-kira selaku apa sih? Dan disclaimer bahwa sate lalat ini adalah sate ayam yang ukurannya kecil. Dan informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ini dia. Inilah kuliner legendaris dari Situbondo, Jawa Timur. Sate lalat, sebutan untuk sate ayam berukuran kecil yang telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Situbondo. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli. Asap arang menjadi tanda sate ayam sedang dipanggang di atas bara api. Potongan daging ayam kecil ditusuk dan dipanggang satu persatu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada Ahmad Saman, penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama 20 tahun. Dalam sehari, ia mampu menghabiskan hingga 1.500 tusuk sate. Keramaian pembeli terjadi setiap sore hingga malam hari. Tak hanya warga lokal, banyak pengendara yang melintasi jalur Pantura juga menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner yang satu ini. Sate ayam yang telah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat. Sate ayam khas Situbondo. Apa? Gimana rasanya? Mantap. Apa ciri khasnya ini, Mas? Kecil-kecil, gurih. Ciri khasnya ini kecil, terus dicampur dengan kacang menimbulkan rasa yang enak di tingkat Sate lalat ini. Jadi sebutannya misalnya Situbondo sate lalat. Sehari menjual berapa tusuk ini, Pak? 1.500. Satu porsi berapa ini, Pak? 15.000 plus lontong. Plus lontong, Pak, ya. Ini ciri khas mana, Pak, makanya? Beringin Barat Kebun. Sebutannya sate apa ini, Pak? Sate ayam, sate manis. Bilang orang sate lalat. Selama 20 tahun berjualan, sate lalat tetap bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Rendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Kita lihat berita lain, saudara. Petugas pemadam kebakaran terpaksa mengevakuasi seorang lansia di kota Bandung, Jawa Barat saat akan masuk ke rumahnya usai pulang dari rumah sakit. Keluarga kesulitan karena akses menuju rumah hanya selebar 40 cm. Inilah video amatir saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Bandung mengevakuasi seorang wanita lansia usai pulang berobat dari rumah sakit. Proses evakuasi terpaksa dilakukan karena akses menuju rumah sang nenek yang berlokasi di dalam Gang Jalan Sudirman, Kelurahan Karanganyar, Kota Bandung sangat sempit. Bahkan hanya selebar 40 cm, sehingga tidak memungkinkan dilalui tandu medis biasa. Sempitnya jalan disebabkan adanya tembok pembatas yang dibangun oleh tetangga. Sebenarnya tuh harusnya dari kemarin sudah harus pulang. Tapi kan saya bingung, terkendala bagaimana ibu saya bisa masuk dari gang yang sedemikian kecilnya bisa sampai ke rumah. Hanya ambulan aja gitu nggak mungkin. Nah, saya kan berpikir, jadi saya bertanya sama teman bagaimana ya ini. Nah, teman saya menganjurkan lebih baik ke damkar. Itu berusia 92 tahun. Kebetulan beliau sakit stroke karena sebelumnya pada hari Senin beliau jatuh. Dan dikarenakan kendala akses masuk dari jalan utama menuju rumahnya itu kesulitan. Dikarenakan rumahnya itu ditembok oleh tetangganya karena mungkin ada sedikit konflik begitu ya. Yang kita tidak tahu konfliknya seperti apa. Tapi konflik gara-gara itulah jalan menuju rumahnya itu dihalangi dengan tembok. Sehingga membutuhkan evakuasi jalur atas menggunakan basket. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan penuh kehati-hatian. Dengan mengerahkan 8 petugas damkar untuk memastikan keselamatan korban hingga akhirnya sang nenek berhasil ditempatkan di tempat tidur kamarnya. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Sebanyak 1.458 jemaah Sulawesi Selatan melunasi biaya haji tahap 2. Untuk Sulawesi Selatan, kuota haji di tahun 2026 menerima 9.670 jemaah.
Hingga penutupan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap 2 pada Jumat 9 Januari, sebanyak 1.458 jemaah Sulawesi Selatan telah melunasi biaya haji. Jika digabungkan dengan jemaah cadangan, total pelunasan biaya haji tahap 2 mencapai 115%. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pelunasan biaya haji tahap 2 dimulai sejak tanggal 2 Januari hingga 9 Januari 2026. Adapun jumlah jemaah haji cadangan Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan mencapai 1.678 jemaah. Kami melaksanakan pelunasan tahap kedua mulai tanggal 2 Januari sampai 9 Januari dan alhamdulillah kami telah melampaui kota yang diberikan, yaitu 115% ya, bergabung dengan cadangan. Karena kemarin Kementerian Haji Pusat memberikan data 40% untuk jemaah cadangan. Nah, setelah kami buka pelunasan ternyata ada 1.600 cadangan yang melakukan pelunasan. Itu berarti kita melebihi ke kota pelunasan yang. Tiang monorail yang terpasang di Jalan Raya Rasuna Said akhirnya dengan resmi dibongkar. Pembongkaran dilakukan mulai dari Januari sampai dengan bulan September. Setelah dibongkar, maka dilakukan pelebaran jalan agar akses di jalur itu lebih maksimal. Pemprov DKI Jakarta akhirnya membongkar tiang monorail yang selama ini mangkrak selama lebih dari 20 tahun. Pembangunan dilaksanakan pada saat kepemimpinan Gubernur Sutioso. Namun karena sudah beralih ke pemimpinan, maka tidak dilanjutkan sama sekali. Di era sekarang, pembongkaran tiang akhirnya bisa dilaksanakan. Seremoni pembongkaran dilaksanakan mulai dari sisi tiang yang berada di samping stasiun LRT Setiabudi. Pembongkaran